anak-anak pondok pesantren, ke para pelajar SMK, SMA, SMP, bahkan SD. Ketika saya memberikan binlu, ceramah kamtibmas di sekolah-sekolah, saya pasti cerita kehidupan saya waktu kecil sampai dengan saya menjadi Kapolres seperti sekarang, karena saya ingin memotivasi mereka, memberikan semangat ya bagi mereka yang punya latar belakang kehidupan sama seperti saya dulu, untuk mereka tidak putus asa gitu. Ya kalau boleh cerita, saya dari kecil tuh ya berasal dari keluarga sederhana ya. Bapak saya mandor di pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Nah, ibu saya berumah tangga. Nah, kebetulan pada masa saya kelas 5 SD gitu ya, 5 sampai 6 SD. Kebetulan waktu itu bapak saya perusahaan pelayarannya bangkrut. Jadi terpaksa dia tidak bisa bekerja. Akhirnya dia melaut seperti nelayan ya, mencari ikan gitu di Sungai Kapuas. Jadi kami untuk membantu ekonomi keluarga, ya saya ikut membantu orang tua saya. Saya dari versi saya bagaimana caranya supaya saya dapat uang jajan. Saya jualan keliling kan. Dari kecil itu saya buat es. Kemudian di rumah ada kulkas, kita buat es. Es itu saya bawa ke sekolah, jualan sekolah. Terus kalau nggak laku dibawa pulang lagi. Terus siangnya saya jualan kue. Terus orang tua saya juga jualan makanan, jualan nasi kuning, jualan mie sagu namanya di situ ya waktu itu. Terus macam-macam lah, kita apapun kita jual, yang penting halal ya, dapat ini. Dan alhamdulillah sejak saya kelas 5 SD itu sampai saya SMA, saya nggak pernah minta uang jajan sama orang tua saya, karena saya cari uang dari kecil. Sampai SMP saya masih tuh jualan ya, masih keliling jualan. Makanya saya kalau sekarang lihat anak-anak sekolah itu yang jualan, saya tuh langsung nangis gitu, langsung inget saya dulu gitu. Saya pernah dinas di kota Sukabumi ya. Waktu itu saya melihat ada anak seumuran waktu saya kecil itu, ya kelas SMP gitu ya, kelas 1 apa kelas 2 SMP. Saya lihat dia jual gorengan gitu keliling. Terus saya tanya, dia jualan apa, terus masih sekolah nggak? Dia cerita kalau dia nggak sekolah waktu itu. Terus saya datangi rumahnya, tanya kenapa nggak sekolah, kan sekolah penting, kalau bisa jangan jualan, sekolah aja, orang tuanya aja yang kerja supaya bisa ini ya. Itulah karena saya tersentuh, merasa saya kembali ke masa kecil saya waktu itu gitu. Ya akhirnya saya minta dia tetap sekolah, sekarang dia sekolah itu. Nah kembali ke masa kecil saya, SMP saya ini, kemudian SMA. SMP saya tuh di SMP 18 Pontianak, kemudian di SMA 2 Pontianak ya. Saya kalau sekolah itu naik sepeda gitu, kadang-kadang kalau sepedanya rusak jalan kaki, kadang juga naik angkutan umum itu oplet, tapi ya nggak jarang pernah juga jalan kaki ya. Ya jarak sekolah saya dari rumah ke sekolah saya itu cukup jauh lah, ada kali ya 5 kilo. Tapi saya nggak menyerah, saya tetap semangat sekolah, saya nggak pernah bolos. Dan saya alhamdulillah sering ranking lah di sekolah gitu ya. Dari SD saya ranking 1, SMP ranking 1, kadang ranking 2, kadang ranking 3, nggak pernah jauh lah gitu. Dengan keterbatasan keluarga saya gitu. Nah pada suatu hari saya pulang sekolah melihat ada spanduk dipasang di depan polsek yang saya lewati kalau pulang gitu kan. Nah saya iseng datang ke polsek itu, tanya itu pendaftarannya seperti apa, syaratnya apa aja. Kebetulan polisinya baik sih, ngasih tahu syaratnya ini deh, kamu siapkan ini nanti ini macam-macam lah. Nanti pendaftarannya di Polres waktu itu. Ya di Polda. Ngurus SKCK-nya di Polres waktu itu ya. Dan semua saya menyiapkan persyaratan itu sendiri. Saya ngurus KTP sendiri ke Dukcapil. Saya ngurus SKCK sendiri. Bayangkan tuh, anak perempuan ya, zaman itu berani. Saya kemana-mana sendiri, kadang naik angkot. Ya dengan modal inilah, dengan modal tekad besar, kita bisa jadi orang yang lebih baik lah gitu ya. Karena kalau saya berpikir, saya cita-cita dulu pengen jadi desainer.
Kenapa memilih polisi, Bun? Ya karena lewat itu, karena sekilas Spontan. spontan. Saya cita-citanya dulu pengen jadi desainer dan pengen sekolah ke Paris gitu kan. Kebetulan saya bisa gambar baju gitu kan. Saya hobi dari kecil. Tapi kan kalau sekolah desainer kan mahal ya, butuh uang banyak. Jadi akhirnya memutuskan mencari sekolah yang kira-kira nggak perlu uang, karena orang tua kita kan nggak bisa membiayai. Jadi kalau bisa kerja langsung gitu kan. Nah, pada saat saya tanya dengan anggota polisi di polsek itu, dia menyampaikan seperti itu. Jadi saya semangat itu untuk daftar, dan saya daftar. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya mau daftar polisi, ini syaratnya gini-gini. Malah orang tua saya nggak dukung itu. Jangan daftar polisi, kita nggak punya apa-apa katanya. Saya bilang nggak apa-apa kok, nggak bayar kok gitu kan. Katanya Pak polisi tadi nggak bayar daftar itu, seleksinya nggak pakai uang. Kita nggak punya uang, udah nggak usah jadi polisi. Nah, pokoknya orang tua saya itu nggak mendukung karena merasa kami nggak punya apa-apa. Tapi saya udah cuek aja meyakinkan orang tua saya kalau jadi polisi itu bisa seleksi nggak bayar, memang nggak bayar gitu loh. Jadi jangan dimakan hoax gitu ya. Mungkin banyak orang yang nipu-nipu kali ya waktu itu. Kira-kira tahun berapa, Bun, itu? Tahun 96 begitu lulus SMA ya. Saya waktu itu belum lulus kan. Masih kelas 3. Ya. Saya ikut. Nah, saya latihan itu ya di rumah, depan rumah itu, kalau ini lari gitu, terus skipping, olahraga lah. Sama tetangga saya itu dihina itu. Mau ngapain gitu ya? Mau daftar polisi. Nggak bakalan lulus. Katanya gitu tetangga saya. Karena yang di sana orang kaya aja nggak lulus tuh kan ya, apalagi kamu nggak punya duit. Gitu ngomongnya. Ya saya bilang ya kita coba lah, namanya nyoba mausu kan, bilangnya mausu. Nggak taunya setelah seleksi, alhamdulillah tuh saya lulus. Nggak pakai uang sama sekali, dan nggak ada juga yang minta disogok-sogok. Berarti kan bohong tuh orang-orang. Dan saya bilang ke orang tua saya, ini saya lulus nggak pakai uang. Gitu langsung, ya Allah masa sih gitu kan. Ya bener kok, dan saya ini buktinya gitu kan. Dan dikirimlah saya ke Jakarta gitu kan untuk seleksi di Spolwan di Pasar Jumat. Kebetulan ini kan saya daftar sebab PK Polwan tahun 96 itu dididik selama 11 bulan, terus lulus. Kebetulan saya ranking 1 tuh di bidang akademik. Nah, saya dapat kesempatan, kata kepala sekolahnya Bu Noldirate waktu itu, kamu nanti dapat kesempatan untuk seleksi D3 PTIK Polwan, karena waktu itu Pak Kapolri mempunyai program untuk menggantikan kepemimpinan polwan-polwan senior yang sudah akan purna gitu ya. Maka dibuatlah program D3 PTIK itu, dimana yang mengikuti itu yang 10 besar ketika sekolahnya gitu. Nah, kita diakomodir di situ. Kemudian saya setelah lulus dari sebab PK itu tanggal 5 Januari ya 97, saya dinas kembali di Kalimantan Barat di Pontianak. Nggak lama, 6 bulan kemudian lah kita ikut seleksi lagi D3, dan alhamdulillah lulus. Terus sekolah 3 tahun. Kemudian kami langsung perwira waktu itu tahun 2001, langsung perwira. Alhamdulillah dilancarkan. Mungkin Allah memudahkan jalan saya karena udah susah hidupnya dari kecil. Jadi bukan karena apa-apa, mungkin Allah kasihan lihat saya. Nah, kemudian setelah lulus saya ditempatkan di Secapa Polri ya, menjadi tenaga pendidik di situ. Nggak lama sih, kemudian pindah lagi ke Mabes Polri, jadi sekretaris spri lah gitu ya. Nah, terus pernah juga saya bertugas di Polda Metro Jaya ya, di Polres Jakarta Utara. Saya pernah juga jadi ADC Menteri Perindustrian Perdagangan. Kemudian sekolah lagi tahun 2008 itu masuk lagi PTIK S1-nya ya. Kita dapat kesempatan lagi masuk, lulus, kemudian ditempatkan. Waktu itu saya lulus karena ada permintaan KPK waktu itu ya, seleksi untuk penyidik KPK. Saya ikut itu seleksi, alhamdulillah lulus, ikut seleksi itu.
ya nggak tahu, dimudahkan aja ya kan ya. Nah dinas di KPK 4 tahun, kemudian kembali lagi ke Bareskrim. Kemudian tahun 2016 saya ikut Sespimen, kembali lagi penempatan di Bareskrim ya tahun 2016. 2020 saya ditunjuk Kapolri sebagai Kapolres Sukabumi Kota bulan Mei itu. Nah, kemudian 1 tahun 2 bulan pindah ke Kapolres Subang. Alhamdulillah kan, jadi alhamdulillah saya banyak bersyukur lah. Jadi sepertinya dimudahkan terus ya jalan saya, dan saya nggak pernah juga yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ya apa ya, biasa aja gitu perjalanannya. Itu kan Bun sering sosok Kapolres yang sering belusukan ya kalau nah itu apa sih yang mendasari dan sering membantu gitu kan? Ya kalau belusukan gini ya, memang saya hobinya kerja ya. Saya tuh ingin melihat apa sih di lapangan itu seperti apa, masalah masyarakat itu apa, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW. Saya sering kalau malam minggu saya ketemu RT RW, ngobrol sama mereka, apa sih Pak masalah di sini, selain masalah Kamtipmas ada masalah apa lagi yang barangkali kami dari kepolisian bisa membantu. Ya paling tidak kami bantu langsung, mungkin kami bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi masalah itu atau menyampaikan ke instansi terkait. Ya alhamdulillah masyarakat sih senang ya. Dan saya juga melihat kalau ada masyarakat yang masih memerlukan bantuan, ya selagi kita bisa bantu ya kita bantu. Ya saya berkaca lah dari kehidupan saya ya. Waktu susah kalau nggak ada orang yang nolong rasanya kan sakit ya. Tapi ketika ada orang yang ngasih bantuan tuh bahagia banget. Nah itu aja, saya berkaca dari kehidupan pribadi saya aja. Banyak menolong orang, banyak membantu, banyak melakukan kerja positif, ya insya Allah kita juga pasti mudahkan. Itu aja kuncinya ya. Ya karena dari latar belakang hidup susah aja kan. Kalau ngeliat orang susah tuh bawahnya pengen nangis. Ingat masa kecil gitu. Jadi itu aja, jadi simpel-simpel aja sih sebenarnya. Ya apalagi sekarang kan masa pandemi ya, masa pandemi COVID itu pasti banyak masyarakat yang terdampak. Mungkin yang dulunya bekerja di masa pandemi COVID kemarin dia hilang pekerjaannya atau gajinya malah berkurang karena pandemi itu gitu ya. Ya pastinya ada kaitannya dengan Kamtipmas ya. Ada yang mungkin shortcut, pikirannya pendek, akhirnya dia melakukan kejahatan. Kami dari kepolisian tentunya ambil langkah-langkah lah, baik dari tindakan preventif ya, maupun penindakan kalau itu misalnya sudah nggak bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan ya, kita lakukan penegakan hukum. Preventif, kami sering masuk ke sekolah-sekolah. Yang tadi saya bilang, saya berusaha untuk menceritakan apa yang terjadi di diri saya, karena saya ingin memberi motivasi ke anak-anak pelajar, anak-anak santri. Barangkali ada yang situasi hidupnya itu sama seperti saya, jadi dia nggak punya putus harapan. Karena anak-anak sekarang kan lebih cepat baper ya, lebih cepat minder gitu. Jadi ya saya berharap mereka tetap bisa berjuang, tetap tekun sekolah, tetap semangat, disiplin, supaya mereka bisa menggapai mimpi-mimpinya gitu. Nah kemudian di masyarakat juga, misalnya kalau misalnya kita lihat ada rumahnya yang miring, hidupnya sebatang kara, terus masuk ke dalamnya itu nggak jelas isinya seperti apa, itu kan pengen nangis rasanya. Jadi saya mengajak juga masyarakat yang lain untuk membantu mereka. Banyak juga kok masyarakat yang ikhlas membantu. Ada yang langsung bersama-sama kami ke lapangan untuk mereka memberikan bantuan, ya macam-macam sih kan. Terus siapa sih sosok yang paling menginspirasi sehingga ibu sampai seperti ini? Ada nggak sosok yang menginspirasi ibu gitu? Iya. Ada. Bapak saya nih. Orang tua. Soalnya bapak saya itu waktu saya jadi polisi ya. Waktu saya jadi polisi pertama kali dapat gaji, bapak saya tuh sampai nangis. Terus bilang, "Nak, jadi polisi jangan macam-macam ya. Pokoknya kalau nggak punya uang minta bapak aja, nanti bapak carikan." Gitu. Saya tuh sampai nangis, masa sih? Bapak aja kerjanya nggak jelas gitu kan. Tapi bapak saya bisa punya pesan begitu loh. Saya nggak tahu apa yang latar belakangnya ngomong gitu. Pokoknya jadi polisi yang baik ya. Kalau nggak punya uang minta bapak aja katanya.
Ya tadi saya ini, jadi saya ingat pesan bapak saya. Jadi polisi ya kalau bisa kita nolong orang lah. Kalau yang punya kesulitan kita tolong. Apa yang kita bisa bantu kita bantu. Kecuali yang melanggar hukum ya, kalau itu kan kita nggak bisa. Ya paling kalau misalnya masih bisa, kalau mereka bisa mediasi ya kita lakukan restoratif justice. Tapi kan tidak semua perkara ya bisa di restoratif justice kan. Gitu kan. Ada pertanyaan ini. Terus ibu selama ini kan banyak juga bu mengangkat anak yang kurang mampu untuk disekolahkan atau di pesantren. Itu kedepannya nanti seperti apa tuh bu rencananya? Ya semampu saya lah ya, sesuai kemampuan saya. Kalau misalnya dia pengen sekolah, dikuliahkan, kita kuliahkan. Ya alhamdulillah mereka seneng sih ya. Ada beberapa, nggak banyak sih kan. Ya ada beberapa yang saat ini masih di pondok pesantren ya. Ada yang masih sekolah di sekolah umum. Ya mereka pasti dengan berbagai masalah yang dihadapi ya, tapi kami, kalau saya pribadi kan hanya bantu dari sisi biaya sekolah gitu ya, yang memberikan penguatan motivasi supaya tetap dia merasa dia tidak sendiri gitu. Ya jadi polisi kan tidak hanya masalah ketertiban, kamtibmas, penegakan hukum ya, tapi bagaimana juga kita bisa memberikan manfaat atau menjadi orang yang memecahkan kesulitan orang lain ya. Makanya saya sering juga memberikan pengarahan ke jajaran saya, anggota saya, banyak nolong masyarakat. Insya Allah kita juga pasti ada yang menolong, banyak membantu masyarakat, berbuat baik, itu kebaikan pasti yang akan kembali kepada kita. Terus tugas di Subang bu ada kesan dan tantangannya seperti apa bu menurut ibu? Ya setiap tempat tugas pasti ada tantangan ya, ada berbagai macam kerawanan kamtibmas ya. Tapi kalau kita solid, kita bersinergi dengan instansi terkait, segala macam tantangan ya, ancaman, gangguan ya, insya Allah kita bisa hadapi. Kita berusaha tadi memaksimalkan deteksi dini, memaksimalkan kegiatan preventif, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing, mengajak mereka untuk tertib, sadar hukum, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya sepanjang sampai dengan hari ini saya melihat masih kondusif lah ya, walaupun kalau melihat aksi-aksi unjuk rasa itu tetap ada ya, tapi kan kita menghargai dan kita mengawal lah apa yang menjadi aspirasi yang ingin disampaikan gitu. Dan kita selalu sampaikan kepada mereka, yang penting tidak anarkis dan menerapkan prokes di masa pandemi Covid ya silahkan saja gitu kan. Nah kita juga sampaikan ke pihak yang mereka jadikan sasaran ya, atau siapa yang di demo gitu, kita sampaikan siapa yang bisa menerima untuk memberikan penjelasan dari para pendemo ini ketika mereka menyampaikan aspirasinya ya begitu kan. Yang untuk masalah kriminalitas ya kami juga bersama jajaran kami bekerja sekuat tenaga lah, patroli siang malam ya, menerapkan mencegah niat dan kesempatan terjadi. Tapi kan kadang-kadang karena jumlah polisi ini rasionya nggak sebanding dengan jumlah penduduk, 1:1400 kan ya rasionya, jadi sangat tidak ideal. Makanya ya kita mengajak masyarakat untuk terlibat dalam menjaga lingkungan masing-masing ya. Kalau ada kriminalitas, tadi malam kami menangkap tuh penyalahgunaan LPG di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, jam 1 subuh tuh saya kesana pimpin langsung kegiatan itu ya. Alhamdulillah bisa dikatakan nanti hari Jumat mungkin kita rilis. Terus terkait pemberantasan judi bu yang sekarang digencarkan oleh Ya. Kapolri itu di Subang seperti apa bu nanti? Di Subang kami memberikan pengarahan ke jajaran kami, menyampaikan untuk mereka juga sampaikan ke masyarakat, sampaikan edukasi bahwa perjudian tidak dibolehkan, segala macam jenis perjudian, mau itu togel, online, judi darat, sabung ayam, QQ atau macam-macam perjudian
mohon untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ini. Kalau masih kita temukan, ya kita akan tindak tegas. Barusan kayak main menangkap tuh hari ini judi online. Nah, kita nggak main-main lah ya. Ya kami berharap masyarakat juga untuk sama-sama tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Di hari jadi Sampai malam kami juga keliling, sampai malam keliling ke polsek-polsek, sampaikan ke anggota kami untuk menindak tegas segala bentuk perjudian, dan kamu juga jangan sampai terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai backing. Kalau misalnya ada, ya silakan informasikan kepada kami. Kami akan lakukan tindakan tegas terhadap anggota-anggota yang terlibat di dalamnya. di hari jadi Polwan, apa harapan Ibu sebagai Polwan dan Ya. pesan untuk para Polwan Para polwan yang ada di Polres Subang ya. di Polres Subang? Ya, harapan saya Polwan bisa memberikan warna tersendiri ketika melaksanakan tugas, karena seorang perempuan itu ditakdirkan Alhamdulillah ya Allah, ditakdirkan dari Maha Kuasa mempunyai kelebihan-kelebihan, lebih disiplin ya, kemudian lebih rapi, lebih teliti, lebih cerewet ya, kemudian lebih bersih, lebih semangat dalam kerja. Ya, banyak kelebihan yang dimiliki perempuan ketika bekerja ya. Jadi dengan kelebihan-kelebihan itu bisa diterapkan dalam tugasnya. Nah, saya berharap Polwan bisa lebih memberikan kontribusi di kepolisian ya, baik di bidang operasional maupun di staf. Ya, kalau di staf jadi staf yang baik, melakukan tugas sesuai dengan tupoksi, tidak korupsi ya, memanage kerjaan dengan baik. Di bidang operasional apalagi dekat dengan masyarakat, banyak sambang dan hadir di masyarakat, bisa membantu kesulitan warga masyarakat. Apalagi di Subang ini ada beberapa kasus pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan ya. Bagaimana polisi-polisi perempuan ini bisa lebih empati ke korban-korban. Kalau mereka takut lapor, proaktif datang untuk mengedukasi mereka, bisa lapor, kita antar untuk visum, ya kan? Kita kuatkan mentalnya supaya dia bisa semangat lagi. Kita berkolaborasi juga dengan dinas terkait, psikolog, untuk membantu pemulihan psikologisnya ya, karena kasihan anak-anak kita ini. Nah, di titik-titik itu Polwan sangat krusial perannya. Ada juga ketika melakukan penggeledahan ya, pemeriksaan terhadap pelaku yang perempuan juga ya, kita berharap perempuan juga bisa lebih banyak terlibat di dalamnya. Makanya saya di jajaran itu lebih nugaskan Polwan itu di bidang operasional. Saya senang karena Polwan itu bisa memberikan warna yang lebih baik. Bukan juga Polki tidak ya, tapi saya berharap dengan segala kelebihan Polwan, dia bisa memberikan warna yang lebih baik di masyarakat. Nah, di hari ulang tahun yang ke-74 ini, saya berharap seluruh Polwan di Polres Subang bisa turun sebanyak mungkin di masyarakat, hadir sebanyak mungkin di masyarakat, mendengar keluhan, bisa memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan di masyarakat, bisa membantu kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kemudian ya bisa lah tadi menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban dengan baik penanganannya. Tetap semangat polisi wanita dengan segala macam tugas, baik itu sebagai ibu, istri, peran gandanya sebagai wanita karir, sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas, pelindung kami masyarakat, harus bisa memberikan kontribusi yang positif di masyarakat. Terima kasih Bu atas waktunya.